Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah teman-teman mahasiswa, kita telah bertemu kembali di pertemuan kelima di mata kuliah bermain dan permainan anak usia dini. Nah, minggu lalu kita telah membahas tentang banyak sekali pembahasan tentang bermain dan perkembangan anak. Nah, untuk minggu ini kita akan membahas tentang bagaimana merancang permainan yang berkualitas sesuai dengan perkembangan anak usia dini. Namun sebelum itu, marilah sama-sama kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman mahasiswa semua, nah di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang permainan itu bukan hanya sekedar hiburan ya, tetapi juga merupakan proses belajar yang mendalam dan esensial bagi tumbuh kembang anak secara holistik ya. Nah kemudian kita akan membahas CPMK kita di pertemuan kali ini, yaitu adalah CPMK capaian pembelajaran mata kuliah aplikasi teori perkembangan ya. Di sini mahasiswa mampu mengaplikasikan berbagai teori perkembangan anak usia dini melalui implementasi permainan yang sesuai dengan tahap perkembangan fisik, sosial, emosional, kognitif, dan bahasa anak ya. Jadi mahasiswa diharapkan dapat merancang kegiatan bermain yang relevan dan stimulatif ya, sesuai dengan aspek-aspek perkembangan anak ya. Jadi fokus utama kita adalah penguasaan keterampilan merancang dan menyesuaikan permainan dengan aspek perkembangan anak usia dini ya. Jadi pastikan teman-teman mahasiswa ini memahami ya keterkaitan antara teori perkembangan dengan bentuk permainan yang akan kita bahas. Oke? Tujuan pembelajaran ya. Yang pertama adalah menjelaskan hubungan bermain dan perkembangan ya. Jadi memahami korelasi yang erat antara aktivitas belajar dan proses perkembangan holistik anak usia dini ya. Kemudian apa lagi? Kemudian merancang permainan sesuai tahap perkembangan ya. Jadi mampu mendesain permainan yang tepat untuk menstimulasi perkembangan fisik, sosial, emosional, kognitif, dan bahasa anak ya. Fase-fase penting ya dalam perkembangan anak usia dini ya. Baik, nah yang pertama itu ada fase 0 sampai 2 tahun. Motorik halus dan motorik kasar itu mulai berkembang secara pesat gitu ya. Jadi anak itu mengeksplorasi benda melalui panca inderanya, kemudian meniru suara, kemudian meniru gerakan sederhana seperti itu ya. Nah, kemudian di fase 3 sampai 4 tahun ya, itu ada fase imajinasi ya. Juga interaksi sosial mulai terbentuk ya. Kemudian peningkatan kosakata juga sangat banyak ya. Jadi kosakata itu sangat pesat meningkatnya ya jumlahnya seperti itu ya. Nah, kemudian juga ada fase 5 sampai 6 tahun ya. Nah, jadi bahasa konteks kompleks dan bercerita itu sangat-sangat pesat peningkatannya di usia 5 sampai 6 tahun ya. Kemudian kemampuan kerja berkelompok juga di fase ini. Kemudian pemecahan masalah sederhana, kemudian juga pengenalan konsep pra-akademik atau pra sekolah dasar. Jadi ini kan usia anak kalau di TK itu TKB misalnya ya. TKB itu adalah usia anak 5 sampai 6 tahun di mana anak sudah mulai harus dipersiapkan untuk masuk ke jenjang pra-akademik atau pra sekolah dasar seperti itu ya. Nah, kemudian selanjutnya ada jenis-jenis permainan. Nah, ada jenis-jenis permainan anak, yaitu yang pertama adalah sensori motor. Nah, kita sudah pernah bahas ya di pertemuan sebelumnya tentang sensori motor ini ya. Jadi anak ini di sensori motor ini bersikap eksploratif ya, atau sangat mencari tahu sesuatu hal yang menurut mereka adalah hal-hal baru seperti itu ya. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah meraba tekstur ya, atau memasukkan benda ke dalam wadah gitu ya. Contoh meraba tekstur apa? Mereka mampu membedakan tekstur yang kasar dan yang lembut misalnya ya. Nah, misalnya ini
Nah, ini teksturnya lembut gitu ya, dibandingkan dengan ini misalnya. Nah, dibandingkan dengan ini teksturnya kasar seperti itu ya. Nah, jadi ini lembut, kasar. Nah, itu adalah permainan sensori motor ya. Nah, kemudian di jenis permainan kedua itu ada permainan simbolik ya, atau permainan pura-pura ya. Nah, jadi misalnya tuh main masak-masakan ya. Nah, ada kompornya, kemudian ada pancinya gitu ya. Kemudian nanti masak, kemudian nanti disuguhkan ke guru atau ke orang tuanya. Kemudian orang tuanya mulai mendampingi anak bermain dengan seolah-olah mencicipi rasa masakan anak, misalnya seperti itu ya. Atau dia bermain bersama temannya seperti itu ya. Bermain masakan itu adalah salah satu contoh bermain pura-pura ya, atau menjadi superhero. Nah, banyak permainan-permainan yang bisa dimainkan untuk jenis permainan simbolik atau berpura-pura ini ya. Kemudian ada yang ketiga, ada jenis permainan konstruktif ya. Ini adalah permainan membangun sesuatu. Nah, biasanya di sekolah ataupun di rumah anak-anak itu memiliki permainan yang bentuknya bisa merakit ya. Contohnya seperti permainan Lego ya. Jadi permainan Lego ini adalah permainan yang bentuknya bisa membangun sesuatu gitu ya. Nah, jadi ini adalah permainan konstruktif seperti itu ya. Nah, untuk TK-TK ataupun jenjang pendidikan anak usia ini, tentunya permainan seperti ini ya, ini tidak asing lagi ya. Nah, kemudian ada permainan sosial dramatik ya, dimana ini ada bermain peran gitu ya. Nah, ini lebih ke melibatkan interaksi sosial seperti itu ya. Misalnya bermain dokter-dokteran, siapa yang menjadi dokter, siapa yang menjadi pasien gitu ya. Kemudian yang menjadi pasien harusnya akan memiliki sifat sosial seperti apa, yang menjadi peran seperti dokter harus memiliki sikap sosial seperti apa misalnya ya. Nah, jadi ini adalah jenis permainan sosial dramatik seperti itu. Nah, yang kelima ada permainan dengan aturan. Nah, permainan ini sudah lebih kompleks ya, seperti permain engklek misalnya, atau bermain papan ya. Papan yang sudah pernah di sekolah tersedia, misalnya seperti papan ular tangga misalnya seperti itu ya. Kemudian bermain olahraga sederhana misalnya gitu ya, misalnya berlari dari arah ini sampai arah sana itu harus dalam berapa menit misalnya, atau berapa detik misalnya gitu ya. Nah, ada ketentuan-ketentuan, ada kesepakatan dalam permainannya seperti itu ya. Nah, ini biasanya sudah dimiliki oleh anak-anak di usia 5-6 tahun gitu ya. Baik, selanjutnya setelah jenis-jenis bermain anak, nah ada kesesuaian permainan dengan usia ya. Jadi itu yang seperti saya jelaskan sebelumnya, permainan sensori motor itu cocok dengan anak usia 1-5 tahun, 2 tahun maksud saya. 1-2 tahun gitu ya. Contoh permainannya apa? Main air, bermain pasir, memasukkan benda ke dalam wadah gitu ya. Nah, hal ini melatih apa? Melatih fisik ya, motorik halus dan kasar. Kemudian melatih sensori dan melatih kepekaan eksplorasi. Nah, usia 3-4 tahun seperti yang saya katakan sebelumnya, itu adalah permainan yang simbolik ya, atau berpura-pura ya. Jadi bermain rumah-rumahan seperti contohnya itu, kemudian bermain peran dokter-dokteran, kemudian petualangan ya, imajinasi seperti itu ya. Nah, ini sangat membangun sosial emosional ya, kognitif, simbolik, dan juga bahasa ya. Kemudian ada usia 5-6 tahun, itu permainan dengan aturan gitu ya. Jadi seperti saya pembahasan sebelumnya itu permainan papan ular tangga gitu ya. Kemudian tebak-tebakan misalnya gitu ya. Kemudian membangun balok sesuai pola gitu ya. Nah, ini membangun kognitif, yaitu pemecahan masalah anak, kemudian juga menambah kosakata atau berbahasa anak, kemudian sosial kerjasama yang
sportivitas atau sportivitas seperti itu ya. Nah, kemudian gunakan panduan ini ya teman-teman untuk memastikan setiap aktivitas bermain yang teman-teman nanti akan rancang itu memberi dampak positif yang maksimal bagi tumbuh kembang anak ya. Nah, kemudian, ini contoh permainan dan manfaatnya ya. Coba teman-teman mungkin bisa melihat di slide ya. Ini ada permainan balok kayu. Tentu sekolah ini menyediakan permainan balok kayu ini sudah tidak asing lagi ya. Jadi di mana balok kayu ini melatih kefokusan ya, melatih koordinasi mata dan tangan, kemudian melatih motorik halus serta menstimulasi imajinasi dan kreativitas dalam menciptakan bentuk. Nah, ada lagi permainan puzzle. Nah, permainan huruf angka ya, mencocokkan lubang puzzle A misalnya untuk huruf A seperti itu ya. Nah, ini meningkatkan kemampuan kognitif seperti mengenalkan bentuk dan warna, memori, serta memperkaya pembendaraan kata dan konsep ya. Nah, kemudian ada contoh permainan yang dokter-dokteran ya, seperti saya katakan sebelumnya ya, dimana ini membangun keterampilan sosial emosional seperti empati, berbagi peran, komunikasi, dan pemahaman tentang lingkungan sekitar ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke slide tugas. Nah, setelah pemaparan video tadi, setelah pemaparan slide sebelumnya ini, nah ada tugas yang akan teman-teman kirimkan nanti. Saya akan berikan linknya. Nah, tugasnya ada 2 ya. Tugas pertama ada tentang studi kasus. Ya, teman-teman kalau mau screenshot boleh, silahkan di screenshot ini ya, dimana tugas ini tentang seorang anak yang berusia 3,5 tahun, namanya Fahmi ya. Coba teman-teman lihat kasus Fahmi ya. Fahmi ini usianya 3,5 tahun, dia lebih suka menyusun mobil-mobil mainan ya, berurutan gitu ya, dan tidak tertarik dengan bermain bersama teman ya. Apa artinya ya? Nah, mari kita analisis bersama perilaku Fahmi ini ya. Apakah preferensi ini masih dalam tahap normal perkembangan anak ataukah menunjukkan adanya kebutuhan stimulasi atau perhatian khusus ya. Pertimbangkan aspek kognitif, sosial, emosional, dan motorik ya. Nah, teman-teman, ini terkait juga dengan kajian kita minggu lalu juga ya. Jadi coba dikaitkan dengan kajian kita minggu ini. Coba nih teman-teman, silahkan nanti membahas dengan kelompoknya masing-masing. Apa sih yang terjadi pada Fahmi? Apakah Fahmi ini masih dikatakan tahap normal untuk usia 3,5 tahun bermain seperti ini gitu ya. Nah, ada tugas kedua, yaitu tugas kedua adalah tentang mengapa anak usia 4 tahun lebih tertarik bermain puzzle daripada menyusun, maksud saya lebih tertarik bermain air daripada menyusun puzzle. Nah, pertanyaan kedua ini nanti juga didiskusikan dengan teman kelompoknya yang telah kita bagikan sebelumnya ya. Nah, setelah itu kirimkan ke @link mata kuliah kita ya, mata kuliah bermain dan permainan anak. Linknya ini ya. Nanti silakan di-upload ke situ. Nanti insya Allah akan saya lihat dan kita diskusikan bersama minggu depan. Oke? Baik, selanjutnya. Nah, ada kesimpulan nih. Nah, kesimpulannya adalah permainan harus disesuaikan dengan aspek perkembangan. Itu satu ya. Yang kedua, guru anak usia dini harus mampu merancang permainan dengan tujuan edukatif. Ya. Nah, yang ketiga adalah bermain itu adalah proses pembelajaran alami seperti itu. Nah, ini referensinya, teman-teman boleh melihat jurnal-jurnal atau buku-buku yang lainnya juga kalau teman-teman punya. Nah, ini sedikit referensi dari saya. Baik, teman-teman sekalian, jika ada pertanyaan di pertemuan hari ini, sangat saya harapkan teman-teman meninggalkan pertanyaannya di link di bagian kolom komentar yang sudah saya sediakan. Silahkan bertanya di situ. Insya Allah minggu depan saya akan menjawab. Baik teman-teman sekalian, itu saja
pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.